Hmm. Kumaha tuh bios ayat teh nu aya. Gemah
Halo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Sekarang webinar terakhir, masih pada semangat? Masih Insya dong. Allah masih. Alhamdulillah. Udah pada tahu belum nih sekarang kita mau bahas apa ya? Materi apa? Seni hidup mandiri melalui bisnis. Mungkin. Ya. Yang lain udah pada tahu belum ya? Jangan lupa ya, tanya disiapin seperti biasa. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Nanti pada saat sesi tanya jawab akan diberikan ini. Maaf, sempat hilang sebentar. Buat yang punya pertanyaan nih, boleh teman-teman tulis dulu pertanyaannya, nanti bakalan ada sesinya jawab. Nah, kami bakalan prioritaskan teman-teman yang bertanya secara langsung, karena ada penilaian keaktifan juga, ada sedikit door prize buat teman yang ikut aktif, sayang on cam. Ya gitu. Oh iya, kita sampai beberapa peserta yang lainnya gabung. Oh iya, sebelumnya suara saya terdengar jelas apa putus-putus? Jelas. Halo? Jelas. Oh, jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Ya, sebentar ya.
Oke, teman-teman, sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rulesnya selama acara ini dimulai ya. Jadi, selama acara berlangsung ini, teman-teman wajib menonaktifkan mikrofonnya, kecuali jika dipersilahkan oleh MC atau moderator. Jadi mohon diposisikan ya untuk videonya di-on-kan dan audionya di-off-kan gitu, teman-teman. Nah, eh, jika ingin bertanya atau menanggapi diperbolehkan setelah pemaparan materi dalam sesi tanya jawab dan nanti bakalan silakan sama moderator. Dan akan ada door prize juga yang akan diumumkan di akhir acara oleh MC, oleh saya sendiri, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari panitia. Jadi teman-teman silakan ya, apa sih aktif mungkin, dan juga on kamera gitu. Jadi biar kelihatan nih semangat teman-teman gitu. Jadi enggak apa ya, jadi pokoknya kelihatan gitu deh. Dan jangan lupa juga siapin alat tulisnya dan resume ya, jangan lupa. Dan di akhir acara juga bakalan ada link absen selesai acara di chat room. Gitu. Salam dari panitia Asri Source. Dimulai aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman juga pada ngejawab kali ya yang lain, tapi gak pada off ini. Apa sih mikrofonnya pada off nggak apa. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga di malam hari ini meskipun malam gitu teman-teman masih dalam keadaan ini ya, semangat pagi, dan juga semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana nih kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Sehat. Di sini hujan. Sehat. Hujan. sama di sini juga Ya nggak hujan. apa-apa hujan. Jangan Sama hujan. sampai ketiduran. Gak apa-apa hujan membawa berkah ya. Jangan sampai ketiduran tapi acaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada founder Asri Short ID yang sudah menyelenggarakan webinar series yang keempat ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Kang Ridwan sebagai isi acara di webinar kali ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang sudah hadir tepat waktu dalam acara webinar malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, lagi perkenalkan, nama saya Ning Mutiara Khairunisa. Di sini saya sebagai moderator, di sini saya sebagai MC yang akan menemani acara dari awal sampai akhir. Jadi jangan bosan-bosan. Mungkin yang sebelumnya pernah ikut webinar sudah kenal ya mungkin dengan saya, tapi nggak apa-apa nih. Mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi saya akan memandu acara yang luar biasa ini sampai selesai gitu teman-teman. Oh iya, tidak lupa juga acara webinar kali ini tuh disponsori oleh Ines Kosmetik. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ines Kosmetik yang sudah mensponsori acara ini, dan kepada Ines Kosmetik, Mbak Dewi ya, dipersilakan Mbak waktu dan tempat untuk memaparkannya. Ya, sebentar. Mbak. Iya, silakan Mbak. Halo. Halo. Halo Mbak, suaranya udah jelas. Halo Mbak Dewi.
Mungkin panitia juga bisa sambil ini ya. sharing. Mbak Dewinya ada nggak nih upload? Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ingat ya? Halo. Suaranya putus-putus atau di saya nih yang putus-putus teman-teman? Di sini juga putus-putus, Kak. Putus-putus, Kak, putus-putus. Oh gitu. Suara Mbak Dewinya yang putus-putus. Suara Mbak Dewinya. Suaranya Kak, Jaringannya mungkin ya. Bisa ini kali ditampilin dulu ama ininya apa? Sambil nunggu jaringan. Iya, ini kayak jaringan. Ini Mbak Amalia ya. Halo Mbak Amalia Rahma, sudah dengar suara saya? Sudah Mbak, sudah jelas. Apa mau videonya dulu atau Mbak Dewi dulu nih? Oh iya, nggak apa-apa. Sedikit saya jelasin ya di sini ya Mbak Amalia ya. Iya. Halo. Iya Mbak Dewi, kameranya bisa di-off-kan aja Mbak biar suaranya terdengar jelas. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Halo Mbak Dewi, Mbak Amalia sudah jelas ya? sudah Mbak? Amalia sudah jelas suara saya? Sudah Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, peserta partisipan hari ini yang berbahagia semuanya. Salam sehat semuanya. Saya Mbak Dewi, perwakilan dari Beauty Konsultan Ines Kosmetik ya. Terima kasih Mbak Amalia sudah memberikan waktu ya untuk memberikan
Suaranya yang lain. Karena mungkin audionya bermasalah, buat Ama silahkan ditampilin dulu aja, Mak, ininya videonya. Sedikit saya jelasin tentang Ines Kosmetik di sini ya. Ines Kosmetik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan wajah. Seperti itu. Kebetulan saya adalah perwakilan beauty konsultan Ines Kosmetik area Jawa Timur. Ines Kosmetik berdiri sejak 1990. Kosmetik berdiri sejak tahun 1998. Ines Kosmetik berdiri sejak tahun 1998, tepatnya di Jalan Industri nomor 6, Randu Agung, Singosari. Ines Kosmetik berdiri sejak tahun 1998, tepatnya di Jalan Industri nomor 6, Randu Agung, Singosari, Kabupaten Malang. Di sini Ines Kosmetik mempunyai misi ingin sekali membantu perempuan Singosari Malang. Ini produk sudah sertifikat
mempunyai misi ingin membantu seluruh wanita Indonesia agar terhindar dari kesalahan. Di sini Ines Kosmetik ingin membantu wanita Indonesia memiliki kulit ideal, sehat, dan bebas dari segala permasalahan kulit. Seperti itu ya, teman-teman. Di sini Ines Kosmetik mempunyai produk baru namanya Pure Gentle Makeup Remover, di mana Pure Gentle Makeup Remover itu adalah produk pembersihan wajah sekali langkah, jadi kita tidak perlu menggunakan 3 langkah, tapi cukup dengan di sini Ines Kosmetik mempunyai Pure Gentle Makeup Remover. Itu adalah salah satu produk baru dari Ines Kosmetik. Dia adalah produk untuk pembersihan wajah. Itu pembersihan wajahnya kita langkah saja ya. Jadi kita tidak perlu 3 langkah, tapi cukup dengan 1 langkah. Itu bebas tidak beralkohol, namun dia tetap bisa melembabkan kulit wajah. Ines Kosmetik sudah tersedia di seluruh toko-toko di Indonesia. Untuk pemesanan Ines Kosmetik selanjutnya rekan-rekan semuanya bisa menggunakan aplikasi seperti Lazada, blibli.com, Shopee ya. Untuk mengenal Ines Kosmetik lebih jauh, bisa rekan-rekan semuanya bisa menggunakan aplikasi My Ines, bisa di-download melalui Play Store. Kemudian ketik My Ines. Kemudian Ines juga bisa untuk mengenal produk lebih jauh dari Ines Kosmetik, bisa lihat Instagram atau Facebook dari Ines Kosmetik. Sementara nanti kalau mungkin mau tanya-tanya atau sharing tentang wajah atau pemilihan produk yang benar untuk dekoratif atau kosmetik. Oke, di situ juga ada Bukalapak, JDID ya. Kemudian
Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Amalia yang sudah memberikan waktu dan tempat. Mungkin karena ini kondisi dari sinyal juga ya Mbak Amalia ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kami tentang Ines Kosmetik. Nanti kalau mau tanya-tanya dan sebagainya, bisa hubungi nomor saya di 0852 30 60 19 79. Mungkin ini karena sinyal juga nggak mendukung. Jadi mungkin sementara ini dulu penjelasan dari Ines Kosmetik. Seperti itu ya rekan-rekan webinar malam ini. Untuk waktu dan tempat bisa saya kembalikan ke Mbak Amalia sebagai halo Mbak Amalia Rahma ya. Baik, sudah Mbak Dewi penjelasannya. Sudah Mbak, mungkin karena sinyal kali Mbak. Hujan deras. Iya, nggak apa-apa Mbak. Iya baik, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Jadi itu teman-teman penjelasan dari Ines Kosmetik, dan sebelumnya juga mohon maaf ya karena mungkin jaringannya kali dan mungkin di kota-kota kalian juga ada yang lagi hujan ya. Ya nggak apa-apa, dimaklumi juga. Next kita ke acara selanjutnya ya teman-teman. Jadi sebelum selanjutnya kan ini ngecek dulu nih teman-teman pada ada. Halo teman-teman semuanya. Iya. Halo. Halo. Hai, halo. Asik, semangat tuh sih. Ya berarti masih pada di sini ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan nih moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya diskusi webinar pada malam hari ini. Moderator kita hari ini bernama Kak Amal Rahmah. Beliau merupakan mahasiswa semester 4 jurusan Tasawuf Psikoterapi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau lahirnya di Tasikmalaya pada tahun 23 Agustus 2000, jenis kelaminnya perempuan, kewarganegaraan Indonesia. Untuk alamat beliau di Kampung Saguling Babakan, RT 6 RW 4, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Lu, Tasikmalaya. Beliau Malia 456@gmail.com. Untuk pendidikannya beliau SD Sanara Tasikmalaya, SMP Ciamis, SMP Negeri 7 Tasikmalaya, dan beliau sekarang ada di Universitas Gunung memiliki beberapa pengalamannya anggota Suaranya agak putus-putus kayaknya, Kak. Iya. Ya, suaranya putus.
Carpet nyari mau bandir. Halo Sumpah. teman, Suaranya nggak kedengeran. izin. Udah jelas belum nih suaranya? Halo? Iya udah Kak. Oh, udah jelas. Ya, udah jelas. sebelumnya mohon maaf supaya suaranya jelas, saya izin off kamera dan ingin melanjutkan lagi CV dari Teh Ama. Jadi beliau itu sebagai pernah menjabat sebagai wakil sekretaris Forum Aktivis Siswa Islam atau PASIS di SMA N 7 Tasikmalaya, dan beliau juga cukup aktif menjadi sekretaris di forum di MPK, dan beliau juga dari 2019 sampai sekarang menjadi anggota Lingkar Studi Aktualisasi Diri, dan beliau juga sebagai anggota AS Resource ya. Untuk pengalaman kerjanya beliau berjualan mandiri, dan kompetensinya itu beliau sebagai Certified Hypnosis as Resource dan Certified NNLP Practitioner as Resource. Luar biasa sekali ya dari CV dari beliau. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada MC yang telah memperkenankan saya selaku moderator untuk memandu jalannya diskusi pada acara webinar series The Art of Living sesi keempat dengan tema The Art of Independent Living Through Business. Untuk sebelumnya suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas. Baik, untuk itu saya akan membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini. Sebentar. Biasa. Nah, pemateri kita pada malam hari ini adalah dengan nama lengkap Kang Ridwan Hasan, SC, nama panggilannya adalah Kang Ridwan, tempat tanggal lahir Purwakarta, tanggal 20 September 1994. Untuk profesi beliau adalah owner Psikopedia Group, business coach, and digital marketer. Untuk kontak yang bisa dihubungi apabila ingin belajar lebih dalam dan lebih mengenal beliau, ada di nomor 087825160321 dan dapat diakses di web juga www.ridwanhasan.com. Untuk email beliau adalah ridwanhasan20@gmail.com dan untuk IG-nya ada @ridwanhasan20. Area kompetensi beliau adalah psikologi aplikatif, neuro-linguistic programming, public speaking, life coaching, digital marketer, entrepreneurship, selling and marketing, dan business coaching. Untuk karir beliau adalah sebagai founder dan owner Psikopedia Group, sebagai chairman and master trainer of Psikopedia Training and Coaching, sebagai pembicara atau public speaking tentang psikologi aplikatif, entrepreneurship, dan digital marketer sejak masih mahasiswa. Praktisi dan mentor digital marketing atau bisnis online, owner Sibaim Essential Oil, dan untuk coming soon-nya adalah akan menjadi founder Dimas Digital Marketing School dan S4 Sekolah Super Soft Skill. Untuk pendidikan beliau adalah S1 Sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Bandung pada tahun 2012. Kemampuan beliau ada digital marketing, coaching, training, and public speaking. Nah, demikian CV beliau yang tadi saya sampaikan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita sambut pemateri kita yaitu Kang Ridwan Hasan SC. Kepada beliau saya silakan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sip. Cek dulu suaranya jelas? Jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke, baik. Oke. Sambil ini kita screen share dulu materinya. Oke. Oh, nanti deh kenalan dulu. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar efisiensi waktu ya, kita langsung ke materi saja. Tadi Sivi kan udah diperkenalkan ya. Kita masuk ke webinar terakhir. Webinar terakhir biasanya kesimpulan sih ya, kalau bagian terakhir itu. Tapi di sini kita akan bicara tentang bisnis atau jualan ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya mau tahu dulu yang aktif siapa aja, di share dong di chat yang hadir sekarang hadir. Oke. Di chat silahkan di chat yang hadir yang masih aktif. Oke, bagus hadir. Oh ya, dari kota mana nih? Oke, sip, mantap. Hadir. Oke. Mantap, Jakarta, Karawang, Riau. Wow, mantap. Oke. Kita next. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, saya mohon izin kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, AA, dan semuanya. Di sini saya hanya sharing dari apa yang saya punya sedikit, karena saya nggak tahu nih, mungkin di sini sudah ada yang jauh lebih pengalaman tentang bisnis, jauh lebih lama tentang bisnis. Nah, saya mau sharing. Nah, alangkah lebih baiknya saya mohon izin untuk semuanya mengosongkan gelas terlebih dahulu. Agar apa? Agar nanti ketika saya mengisi materi ini tersampaikan dengan lebih sempurna gitu ya. Jadi ketika gelas kita sudah kosongkan, nanti materi yang akan masuk itu lebih enak ya, lebih enak untuk menerimanya. Oke, sepakat? Oke. Nah, kalau yang mau berkomentar sambil jalannya materi, langsung di chat ya. Saya sambil standby untuk ngecek chat ya. Oke gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon izin untuk Bapak Ibu Akang Teteh semuanya untuk ikut sharing ya, ikut sharing di sini tentang sedikit ilmu saya tentang bisnis. Nah, ini prinsip ini saya dapat dari legend of business ya. Jadi almarhum Bob Sadino. Oke, kita next ya. Nah, sebelum mulai saya pengen tahu dulu nih, sebenarnya teman-teman semuanya hadir di sini tuh mau ngapain sih sebenarnya? Apa yang diharapkan dari materi sekarang? Apa yang kira-kira kalau masalah bisnis pengen tahu tentang apa nih? Nah, silakan chat apa yang diharapkan dari materi ini ya. Biar nanti efisien materinya gitu. Oke, ada yang nambah ilmu, ada lagi. Saya kasih waktu 2 menit. Cara marketing, konsultasi mulai bisnis. Oke. Ada lagi. Nah, karena di sini kita sedikit sharing, bukan sedikit, bahkan banyak lah insya Allah ya. Banyak sharing tentang bisnis, cara mulai bisnis, ingin tahu potensi bisnis dan sesuai passion. Oke. Cara jadi bos muda. Oke, mantap. Oke, 1 menit lagi. Ada yang lain? Nah, saya pengen tahu dulu apa sih niat atau apa yang diharapkan dari materi ini supaya nanti penyampaian materinya pun lebih enak gitu. Oke, cara jadi CEO, mantap. Oke, ada lagi.
ingin tahu tentang bisnis marketing. Bisnis marketing ya. Oke, bisnis dan marketing itu agak berbeda tapi berkaitannya. Gak apa-apa, nanti sambil jalan. Oke, saya next ya. Oke, ada yang jadi CEO, pengen jadi bos muda, ada pengen tahu potensi bisnis, cara mulainya, konsultasi, cara marketing, nambah wawasan, nambah ilmu. Nah, ini memahami bisnis dan menjalankan bisnis agar sukses tolak ukurnya. Oke. Oke, oh ada yang blur ya. Nah, di sini jelas nggak ya slide-nya? Kalau di saya pasti jelas ya. Cuman kalau di teman-teman gimana nih? Iya, aku jelas. Jelas, oke. Nanti mungkin slide-nya juga dibagikan ya. Nggak apa-apa kok kalau mau dibagikan ya. Oke, yang kurang jelas nanti bisa lihat lagi slide-nya. Oke, kita next ya. Oke, mari kita mulai. Jangan lupa untuk yang muslim ucapkan bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Supaya apa yang nanti kita akan pelajari bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, silakan bismillah dan berdoa. Oke, baik. Nah, ini tadi di CV sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, ini untuk sedikitnya, saya tuh siapa sih gitu. Nah, ini sekilas profile. Ini kan profile saya. Nama saya Ridwan Hasan, founder dari Skopedia Group. Sekarang lebih aktif di yang ini, Owners by Essential Oil. Jadi sedang mendevelop sebuah produk yang baru sekarang masuk ke bulan ke-5, ke-6 ya. Sibaim. Nah, selain itu, saya sebagai digital marketing expert, jadi banyak teman-teman saya yang belajar tentang digital marketing dan sebagainya, dan sebagai business coach. Business coach itu apa? Kurang lebih orang yang mendampingi bisnis seseorang lah, agar bisnisnya itu sesuai dengan apa yang si owner atau pemilik bisnisnya harapkan gitu. Jadi ketika ada seorang owner suatu bisnis punya kendala atau punya keinginan bisnisnya seperti apa, kemudian bingung. Nah, salah satu profesinya itu adalah business coach gitu ya. Nah, nantilah kita sedikit sharing-sharing. Oke. Next. Nah, ini saya pengen tahu dulu di awal, pengen sharing dulu di awal bahwa ada beberapa fakta tentang dunia bisnis di ini 2021 ya. Ini data terbaru gitu ya. Nah, 170 juta pengguna internet di Indonesia. Nah, dari sekarang hampir berapa ya? Hampir 200 berapa juta penduduk Indonesia dan 170 juta pengguna internet. Di Indonesia itu pakai internet gitu. Dan 150 juta itu biasanya mereka mengunjungi marketplace. Nah, marketplace itu nah ini 85 juta transaksi per bulan di semua marketplace, ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kemudian ada 8 juta seller penjual aktif yang berjualan online. Kemudian ada 28 juta pilihan produk di semua marketplace dan 62 juta paket dikirim melalui marketplace. Nah, kenapa saya mengarahkan ke marketplace gitu ya? Karena saya kompetensinya sekarang lebih banyak ke sana gitu. Daripada marketing di sosial media atau mungkin di sosial media Facebook, Instagram, YouTube, saya lebih banyak di marketplace sekarang gitu ya. Karena buat saya lebih gampang, lebih mudah, dan beberapa keunggulan lainnya gitu. Nah, agar apa yang saya sampaikan pun nanti sesuai dengan kompetensi yang telah saya lakukan gitu. Jadi ada proof-nya gitu ya. Jadi sudah terbukti lah. Oke. Ini masih blur atau gimana ya? Oke, kalau yang ini nanti di-share deh. Kalau sambil saya jelaskan, nanti di-share juga materinya. Atau kalau ada grupnya, di-share aja PDF-nya di grup, nggak apa-apa, sambil buat MC atau moderatornya ya, bisa dibantu para pesertanya. Oke, next. Nah, ini. Nah, sangat disayangkan ketika sekarang posisi teman-teman semuanya itu hanya sebagai penonton gitu. Sementara potensi belanja online, bisnis online itu sekarang sangat besar gitu. Apalagi dengan terjadinya COVID, PSBB,
itu banyak sekali toko offline yang tutup gitu. Bahkan untuk mall-mall besar pun banyak toko yang tutup gitu. Nah, mereka beralih kemana? Ya ke online gitu. Makanya ada mall online, ada pasar online aja, situs jual beli online gitu ya. Sekarang sangat pesat gitu pertumbuhannya. Nah, sekarang saya ingin menawarkan salah satu solusi. Apakah teman-teman mau tahu cara strategi yang telah saya praktekkan untuk mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta dari internet walaupun di rumah saja? Apakah mau? Oke, sambil cek kehadiran, chat siapa aja nih yang kira-kira mau. Di chat silahkan yang masih hadir. Sambil dengerin materi, sambil siapkan konsumsinya ya, biar enak gitu ya dengarnya. Oke, next ya. Nah, oke, mari kita mulai ya. Sebenarnya bisnis itu apa sih yang harus disiapkan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan jawab fondasi dari sebuah bisnis itu adalah mindset dan motivasinya terlebih dahulu gitu. Nah, makanya di materi ini saya ingin menjelaskan tentang mindset dan motivasi terlebih dahulu. Nah, saya mau cek ombak lagi nih. Nah, ada kategori A. Nah, yang manakah Anda? Kategori A itu belum wirausaha gitu ya, belum bisnis. Tapi ingin segera mulai bisnis nih. Gitu. Atau Anda itu golongan kategori B, sudah bisnis dan ingin naikin omset wirausahanya gitu ya. Jadi sekarang masih nih gitu. Atau yang C gitu ya, pernah berwirausaha. Jadi asalnya bisnis tapi hanya pernah, yang mana nih? Saya pengen tahu dulu. Oke, yang A, oh belum ya, berarti yang B, yang B, yang B, yang A, yang C, oke. Nah, Muhammad Fahrudin ya. Yang C, jadi pernah ya wirausaha. Boleh, yang C itu asalnya wirausaha bidang apa nih? Nah, yang C juga gulung tikar. Oke. Mas Hari Handika. Nah, oke, boleh sambil disebutin bidangnya. Bidang apa sih bisnisnya? Yang C, oke. Ilma Nurkolbi. Yang A, yang banyaknya A sama C. Yang B, lumayan adalah B dan C. Oh, berarti ini sedang dan pernah, ini gimana nih? Oke. Oke, sip ya. Berarti tiga-tiganya ada nih ya. Oke, kita bahas dari 3 aspek. Nah, sebenarnya kalau bicara bisnis, kalau misalnya Anda membuat suatu bisnis, bagi yang belum misalkan, kira-kira kalau misalkan mau bisnis nih, atau yang misalkan sekarang sedang menjalani bisnis, atau tadi yang C yang pernah berbisnis, kalau sedang berbisnis, misalkan bayangkanlah sekarang Anda berbisnis gitu ya. Nah, kira-kira motivasinya apa sih teman-teman, pengen tahu dulu gitu. Kenapa sih harus memilih jalur bisnis? Karena ini adalah fondasinya ya. Jadi mindset dan motivasi itu fondasi untuk berbisnis. Nah, kira-kira teman-teman di sini apa? Bertahan hidup, oke, mantap. Oke, 1 menit deh, kasih kesempatan. Oke, ada lagi? Nah, saya akan sharing dulu mindset dan motivasi saya berbisnis gitu. Tapi saya pengen tahu dulu nih, teman-teman motivasinya apa? Oke, ingin punya penghasilan sendiri, ingin bangun rumah yatim, pendidikan yayasan, amin. Memanfaatkan aset yang ada, membahagiakan orang tua, mensejahterakan keluarga, investasi masa depan, mantap. Oke, banyak sekali ya. Oke. Nah, bertahan hidup sampai investasi masa depan. Banyak banget ya. Mudah-mudahan semua apapun gitu ya, motivasi, tujuannya, mindsetnya, mudah-mudahan positif dan memuliakan diri kita dan orang lain ya. Berguna untuk orang banyak, membuat warisan. Bagus nih. Ini Handayani, oke. Pensiun usia 40 tahun, bisa bantu orang lain, membahagiakan ortu, oke. Jangan lupa bahagiain diri sendiri juga ya.
Oke, next. Nah, kita mulai ya. Nah, ini salah satu yang saya dapat dari guru saya gitu ya, guru karena kebetulan dulu banyak tinggal di pesantren juga lah ya. Nah, ini hadis dari yang diriwayatkan oleh dari Imam Muslim ya. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah dan pada setiap keduanya ada kebaikan. Nah, yang mana sih yang dicintai Allah, yaitu mukmin yang kuat. Nah, kuat itu apa aja gitu? Kuat secara jasadnya, secara fisiknya, secara finansialnya, gitu, secara banyak hal gitu ya. Secara pemikiran juga, secara sosial. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah gitu. Makanya bercita-citalah untuk menjadi mukmin yang kuat gitu ya. Nah, termasuk kalau dalam finansial itu ya banyak hal gitu ya. Maksudnya jadi pebisnis itu kuat dalam segala hal, kuat dalam finansial, dalam mindset, dalam apapun banyak gitu. Kemudian yang kedua, saya punya prinsip nih, yang namanya hidup itu adalah jualan gitu ya. Pada ujungnya semua akan jualan pada ujungnya gitu ya. Ada yang jual waktu, ada yang jual ijazah, ada yang jual produk, ada yang jual apapun yang kita punya gitu ya. Semuanya sebenarnya jualan hidup itu gitu ya. Ada yang sekarang kerja kurang lebih mereka menjual waktu, menjual skill, kemampuan, menjual termasuk mungkin menjual ijazahnya gitu ya, karena ada beberapa yang harus ditahan ijazahnya mungkin ya, menjual produk, menjual personal brandingnya gitu ya. Nah, banyak sekali gitu. Nah, pada akhirnya setiap orang akan jualan pada waktunya gitu ya. Nah, tergantung nih sekarang teman-teman mau milih jualan apa gitu. Banyak sekali lah gitu. Nah, makanya sangat disayangkan ketika kita sudah tahu bahwa hidup adalah jualan, kenapa kok nggak bisa jualan? Oke. Nah, sekarang kita ke mindset ya. Nah, dalam berbisnis itu, kita harus punya pola atau mindset gitu ya. Nah, inilah rangkuman mindset dalam berbisnis versi saya gitu ya. Nah, ini posisinya Anda, kemudian Anda punya profesi apapun itu. Nah, kalau di sini Anda punya bisnis gitu ya. Kemudian Anda dari profesi itu punya hasil. Nah, kira-kira misalkan uang, personal branding, jabatan gitu ya dari bisnis. Nah, uang itu buat apa sih hasilnya? Ya buat goal hidup Anda gitu. Goalsnya apa? Tadi kan banyak ya tujuannya untuk berbisnis itu, ada yang pengen bahagiain orang tua, pengen bangun rumah yatim, terus banyak lagi gitu ya. Saya lihat membuka lapangan pekerjaan, pensiun dini, intinya pengen bermanfaat lah gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu. Nah, kenapa saya ini harus terangkan bahwa banyak orang di luar sana mindset berbisnis itu ya memang pada tujuannya pengen punya bisnis gitu. Stuck di langkah kedua gitu. Mereka ingin sekedar punya profesi bahwa saya pebisnis gitu. Saya seorang entrepreneur gitu. Nah, sebenarnya itu belum selesai gitu. Anda harus masuk ke tahap berikutnya gitu. Memangnya kalau misalkan Anda sudah berbisnis, emang mau ngapain gitu? Karena sangat disayangkan sekali ketika orang, oh saya pengen bisnis, selesai aja gitu ya. Padahal belum selesai sampai sana gitu. Ada level-level berikutnya, yaitu Anda menghasilkan, kemudian dari hasil itu Anda bisa memenuhi goal dari hidup Anda. Gitu. Nah, goalnya bermacam-macam, tiap orang biasanya beda-beda gitu. Makanya jangan bangga ketika Anda punya bisnis gitu. Banggalah ketika bisnis itu menghasilkan dan bisa membuat goal hidup Anda tercapai. Gitu. Jadi belum selesai ya ketika saya punya bisnis, udah aja gitu. Nah, ini mindset yang sangat penting karena banyak sekali nih contoh di lingkungan saya itu banyak sekali karyawan, banyak sekali ya karyawan lah, orang yang kerja kemudian resign gitu karena pengen punya bisnis.
dan sudah punya bisnis, ya sudah gitu. Mereka nggak mikirin gimana, nggak, banyak sekali keanehan lah gitu. Bisnisnya entah menghasilkan atau enggak, yang penting saya udah nggak kerja sama orang lain. Yang penting saya punya waktu sendiri gitu. Padahal tidak sampai situ saja gitu untuk berbisnis itu. Pada akhirnya bisnis itu harus bisa menghasilkan dan hasil itu bisa memenuhi goals hidup Anda. Gitu. Nah, ini mindset yang harus selesai gitu. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah kita harus pikirkan. Nah, jadi setelah mindset ini, Anda, profesi bisnis, hasil, dan goals hidup Anda, nah kita berjalan dari akhir, dari goal hidup ya. Nah, kesimpulannya, Anda harus ukur dulu goals yang ingin dicapai dalam hidup Anda itu apa. Nah, manfaatnya ketika berbisnis itu pengen apa sih sebenarnya gitu. Tadi pengen umroh, pengen naik haji, bahagiain orang tua. Nah, goals-nya apa nih yang terbesar gitu. Misalkan ada yang pengen punya rumah, pengen punya sekolah, pengen punya rumah yatim gitu. Nah, pengen usaha besar, punya cabang gitu. Nah, Anda harus kategorikan dulu goals yang ingin dicapai di hidup Anda itu apa gitu. Kemudian Anda ukur berapa yang Anda butuhkan dalam segi uangnya misalnya gitu ya. Nah, baru dipikirkan harus bisnis apa nih yang bisa menghasilkan uang segini untuk mencapai goals yang diinginkan dalam hidup kita gitu. Jadi diibaratkan ke bisnis itu kita pakai Google Map. Saya sekarang posisi di Bandung nih. Saya pengen ke Jakarta misalnya. Nah, kita search di Google Maps Bandung Jakarta. Akhirnya muncul tuh. Nah, goals-nya itu ke Jakarta gitu. Nah, kira-kira setelah muncul jalannya ke sini, ke sini, ke sini, emangnya berapa sih uang yang dibutuhkan agar bisa ke Jakarta gitu. Nah, kita pilih misalkan naik kendaraan apa, kemudian nanti tarifnya berapa gitu ya. Nah, saya pengen ke Jakarta, nah kemudian muncul nih tarifnya, misalkan kita naik bis misalkan atau naik kereta misalkan. Butuh kira-kira 100.000. Nah, kita harus pikirkan bagaimana caranya saya dapat 100.000 gitu. Nah, kira-kira bisnis apa ya? Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi, harus tetapkan tujuan akhir dulu. Baru ukur berapa yang dibutuhkan dalam segi uang misalnya. Kemudian tentukan bisnis apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi harus sinkron ya antara goals hidup Anda, uang yang harus hasilkan, kemudian bidang apa yang harus kita geluti gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang misalkan stop berbisnis gitu ya. Karena memang hasilnya misalkan tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada yang benar-benar ya jauh lah dari harapan gitu. Tapi kalau misalkan kita mulai dari goals yang ingin dicapai dalam hidup Anda, biasanya bisnis apapun muncul nih inovasi-inovasinya, bisnis-bisnisnya agar apa? Mendapatkan hasil, mendapatkan uang yang kita butuhkan gitu ya. Nah, itu. Nah, saya ingin kasih contoh bagaimana sih membuat goals dalam hidup Anda gitu ya. Yang pertama harus ada tanggal. Nah, kenapa harus ada tanggal? Nah, ini adalah untuk memicu otak kreatif kita gitu. Nah, bayangkan di tanggal segitu kita punya apa nih gitu. Kemudian kasih subjek. Nah, di sini pasti saya gitu ya. Atau misalkan saya dan sekeluarga, misalkan karena bisnisnya bareng keluarga misalnya. Atau misalkan bareng istri nih, saya dan istri misalnya. Kemudian tentukan goal spesifiknya apa. Misalkan saya ingin hidup mandiri, lepas dari uang jajan orang tua misalkan. Kemudian atau saya tuh pengen beli motor misalkan Vario 150 keyless gitu ya, yang sekarang nggak pakai kunci gitu ya. Cukup pencet-pencet aja gitu ya. Nah, misal ini misalkan tanggalnya 31 Desember 2021 misalnya. Kemudian tulis nilainya berapa gitu ya. Kenapa harus ada nilai? Biar ada ukuran hasil yang harus didapatkan. Nah, ini penting gitu.
orientasi bisnis yang panjang itu diawali dengan pebisnisnya yang punya tujuan, goals hidup yang jelas gitu. Nah, sekali lagi, pebisnis yang kuat itu berawal dari mereka punya goals hidup yang kuat gitu. Nah, ini yang penting. Banyak orang yang bisnis tapi terlewat dalam membuat goals hidupnya gitu. Makanya bisnisnya biasanya rata-rata kurang panjang, kurang menghasilkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang boleh deh misalkan di kertas lembar atau dimanapun itu, tulis gitu, tanggal berapa, kemudian saya pengen seperti apa gitu ya, kemudian nilainya berapa sih gitu. Nah, coba awali dari itu gitu. Ketika misalnya tadi kan banyak juga ya yang belum mulai bisnis atau yang sekarang sudah jalan bisnisnya, tapi ternyata oh saya belum punya goals hidup nih gitu ya. Nah, coba sekarang buat gitu, tulis gitu. Kalau lebih dari satu nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan ada satu yang gede itu bagus gitu. Oke, tulis ya. Nah, ini membuat goals hidup. Nah, hidup ini mau ngapain sih? Pengen jadi apa? Pengen punya apa? Itu harus punya gitu. Nah, jalurnya apa? Salah satunya bisnis. Walaupun jalurnya banyak ya. Ketika kerja itu bisa saja gitu. Ketika misalnya jadi profesional misalkan nih, jadi artis, jadi aktor, jadi kalian skillnya punya apa, nah itu kan jualan juga ya sebenarnya gitu, cuman jualan skill biasanya. Nah, buat goals hidup Anda, kemudian atur berapa nilainya, kemudian harus ngapain nih, harus bisnis apa gitu ya. Nah ini mindset versi saya gitu, ini harus beres, kalau enggak ya kacau gitu, karena ini fondasi banget lah, fundamental banget. Nah, biasanya jarang orang-orang bisnisnya kurang menghasilkan, salah satunya karena si fondasinya lemah gitu. Sekokoh-kokohnya bangunan ketika fondasinya lemah ya ambruk pada waktunya dalam waktu yang kurang lama gitu ya. Oke. Next ya. Oke. Nah, kita bicara sekarang sebenarnya dalam bisnis itu apa sih yang harus disiapkan? Nah, ketika kita tadi saya kasih contoh nih, sekarang saya di Bandung, pengen ke Jakarta. Ya saya harus nyiapin sesuatu dong, biar sampai gitu ya. Nah, begitupun bisnis. Ketika misalkan taruhlah targetnya saya pengen umroh misalkan, umroh itu 25 juta. Nah, umroh itu selain uang, biar dapat uang apa sih yang harus kita siapkan? Nah, dalam bisnis itu ada rumus 5P yang harus disiapkan. Gitu ya. Oke, P yang pertama itu person, dari segi orangnya. Harus ada yang ngejalanin ya, pasti di sini Anda ya. Siapa lagi kalau selain Anda ya. Nah, kemudian ada target marketnya. Nah, misalkan Anda mau jual apa, ada nggak target marketnya gitu ya. Jangan asal lempar-lempar aja gitu. Nah, saya pengen mulai bisnis nih, misalkan ya bisa dimulai dengan orang-orang sekitar Anda gitu. Nah, jadikan target market gitu. Saya pengen bisnis apapun harus jelas target marketnya gitu. Nanti saya kasih contoh deh, bagaimana menentukan target market gitu. Yang kedua harus ada produknya pasti ya. Nah, bidang bisnisnya apa? Setelah menentukan target market. Jadi sebenarnya bisa saja sih berawal dari produk, tapi kalau menurut saya lebih ideal ketika target market terlebih dahulu. Kenapa seperti itu? Nanti saya jelaskan lah lebih lanjutnya, oke? Nah, tadi setelah person, produk, nah bidang bisnisnya apa? Kemudian kita cari suppliernya ya. Nah, suppliernya di mana yang kira-kira murah, masih bisa bersaing, masih terjangkau. Nah, ini lumayan susah juga ya. Nah, kemudian kita siapin nih, udah ada kita yang siap jalanin bisnis, udah ada target market, kemudian ada produknya. Nah, kita tentukan tempatnya di mana. Nah, misalkan dalam online dan ada offline. Nah, kalau online banyak sekali ya, ada marketplace, ada website, ada sosial media gitu. Kalau offline misalkan mau nyewa ruko, mau nyewa warung, atau mau bahkan beli ya, beli toko. Nah, kira-kira di mana nih yang kira-kira bagus gitu. Nah, dalam menentukan tempat pun harus berkualitas, jangan asal gitu.
Jangan asal, oh di sini belum ada nih yang jualan ini misalnya. Kita buka, kita harus ukur dulu di situ target marketnya ada nggak sih gitu. Karena kalau misalkan contoh offline, kalau saya harus milih, lebih baik pilih misalkan di mall yang misalkan mall elektronik gitu ya, daripada saya harus buka di suatu tempat yang emang jarang toko di situ gitu ya. Nah, kualitas tempat jual pun menentukan. Nah, setelah ada orang, ada produk, ada tempatnya, nah kita tentukan produknya. Karena ibaratnya begini, harga air mineral di warung dengan di mall biasanya beda. Di warung dengan di misalnya di airport, di bandara itu biasanya beda. Bahkan harga air mineral di bandara dengan ketika di atas pesawat beda. Nah, setelah menentukan tempatnya, nah harganya yang cocok berapa gitu. Agar sesuai dengan target market kita juga gitu. Nah, misalkan harga segini kemahalan atau enggak. Harga segini kemurahan atau enggak gitu. Nah, ini harus ada harga gitu ya. Kita tentukan modal dan profit ya. Itu jelas karena jualan itu ujung-ujungnya hasil. Berarti harus ada profit ya. Modal harus dihitung, profitnya berapa kira-kira yang cocok. Tidak kemahalan, tidak kemurahan itu di ukuran berapa sih gitu. Nah, yang kelima, nah ini harus ada nanti promosi. Nah, udah ada barangnya, udah ada tempatnya, udah ada harganya, tugas Anda adalah mempromosikan. Nah, ini harus dibarengi dengan skill, kemampuan jualan gitu. Kemampuannya misalkan pengen jualan apa, biasanya beda barang, beda teknik juga kan. Tidak semua satu teknik misalkan bisa dipakai dengan beberapa produk. Gitu. Enggak juga. Nah, pelajari. Nah, saran saya, nah ini role model, harus ada role model. Di dunia sekarang, di tahun sekarang, hampir mustahil ketika ada satu produk dan hanya kita satu-satunya gitu. Biasanya pasti ada yang mirip-mirip lah. Gitu. Nah, di antara yang mirip-mirip itu, biasanya pasti ada yang sukses biasanya gitu ya. Nah, tugas kita adalah menentukan role model. Nah, kita belajar dari si brand yang sukses itu misalnya. Contoh, misalkan kita jualan tadi kosmetik. Nah, kosmetik yang bagus itu yang omsetnya gede, yang profitnya gede itu merek apa sih, brand apa misalnya. Nah, kita pengen jualan kosmetik skincare misalnya. Nah, oh brand ini nih. Nah, kita lihat, kita teliti gitu. Seperti apa sih cara pemasarannya, cara brandingnya, cara jualnya, cara kemasannya misalnya. Nah, itu role model. Nah, kita pelajari, kemudian ambil yang bagusnya, buang yang kurang cocoknya gitu ya. Oh, dalam hal marketingnya ini bagus nih. Oh, dalam hal kemasannya bagus nih misalkan. Tapi dalam pelayanannya misalkan kurang bagus. Nah, ambil yang bagus-bagusnya. Tentukan role model. Nah, banyak yang tanya ketika saya menjelaskan role model, oh berarti kita nyontek ya gitu. Role model itu, jadi kita sering ya di sekolah itu dilarang untuk mencontek, betul? Nah, kalau dalam kehidupan itu sebenarnya banyak hal yang harus kita contek. Nah, kalau kita nyontek ke orang yang lebih pintar atau ke orang yang tidak lebih pintar? Nah, ke orang yang pintar pasti ya. Nah, role model pun seperti itu. Kita contek yang bagus-bagusnya dari orang yang sudah sukses gitu. Nah, itu adalah shortcut atau jalan pintas kita dalam berbisnis. Gitu. Jangan gengsi kita nyontek gitu. Karena dalam kehidupan, dalam bisnis nggak apa-apa kok gitu. Nah, cuman memang ada beberapa metodenya. Misalkan sudah diamati, kemudian kita tiru. Nah, sedikit kita modifikasi. Sedikit atau banyak boleh lah gitu. Modifikasi gitu. Kalau sama sebenarnya dalam bisnis itu lumrah-lumrah saja. Gitu. Cuman agar ada kenyamanan bersama, Anda pun harus punya sesuatu yang beda gitu. Nggak harus banyak, sedikit pun nggak apa-apa gitu ya.
Nah, seperti itu, harus ada skill dan role model. Nah, ini senjata perang lah kalau Anda pengen mau perang itu yang harus disiapkan gitu. Tools-nya apa aja? Nah, harus ada 5P ini. Nah, kira-kira dari 5P ini apa nih yang belum Anda punya? Nah, misalkan saya dari sininya misalkan dari cara promosi nih. Biasanya banyak yang gagal dari sini ya. Udah ada produknya, udah ada harganya, udah ada tempat jualannya. Dari promosinya biasanya banyak yang gagal tuh. Oh, saya belum punya role model ternyata gitu ya. Pantesan saya suka bingung cara jualnya gimana, harus promosinya seperti apa gitu ya. Kenapa orang-orang tidak tertarik dengan produk saya? Nah, ternyata role model nih, gitu. Saya belum punya atau skillnya gitu ya. Saya skillnya baru di offline nih gitu ya. Di online saya belum belajar ya, pelajarilah gitu ya. Belajar tentang skillnya. Nah, ini yang harus disiapkan. Nah, oke, kita masuk ke step by step-nya. Setelah peralatannya sudah lengkap, nah kita harus ngapain sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini langkah praktis. Nah, nanti kita masuk ke studi kasus bisnis yang sudah saya jalani gitu ya. Karena saya pun tidak mau ketika saya sharing, ini si Akangnya udah praktek belum ya, apa yang dibicarakan gitu ya. Nah, saya pengen sharing apa yang telah saya lakukan gitu. Saya lebih senang, makanya ketika ngisi materi seminar-seminar kecil atau besar, biasanya kan ada requirement atau request materi gitu. Sementara saya belum praktekkan, saya biasanya tolak gitu. Nah, makanya yang saya sharing biasanya yang sudah saya lakukan gitu. Termasuk dalam hal bisnis. Nah, kita masuk lagi ke sini ke 4 langkah praktisnya gitu ya. Nah, yang pertama kita harus kenali target market ya tadi ya. Sasarannya siapa nih gitu. Karena bisnis itu luas, apapun bisa dijual di zaman sekarang. Tapi yang pengen Anda atau teman-teman target kemana nih? Nanti saya kasih contoh deh. Gitu. Kemudian sediakan lapak jualannya. Nah, sudah lapak tadi kan ada offline, ada online gitu ya. Pilih, nggak harus semua online pun, hanya online pun bisa gitu. Nah, saya nanti akan kasih studi kasus. Saya jualan hanya di satu platform, tapi hasilnya alhamdulillah gitu, jor-joran gitu ya. Nah, jadi harus banyak deh tempat gitu ya, satu dua asal menghasilkan nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kita datangkan nih target marketnya. Nah, target marketnya gimana caranya orang bisa datang ke toko kita, toko online atau offline gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini lakukan namanya sales funnel. Jadi jualan itu ada tahap-tahapnya. Nah, inilah yang disebut sales funnel. Bagaimana sih strateginya agar orang yang datang ke tempat kita atau yang lihat produk kita itu beli gitu, bahkan berlangganan. Nah, itu ada ukurannya. Nah, tadi kan ada ya yang chat pengen tahu materi apa sih di webinar kali ini, pengen indikator bisnis yang sukses seperti apa. Nah, indikatornya itu ada di ilmu sales funnel. Nah, ini saya sedikit sharing ya, karena banyak sekali training-training, workshop-workshop, pelatihan-pelatihan itu mengajarkan sales funnel dan harganya dari yang murah sampai yang sangat mahal pun ada gitu. Nah, ini ada teorinya gitu. Jadi nggak sembarangan ya jualan itu, kecuali ya Anda jualannya ngasal-ngasalan. Asal misalkan asal punya profesi bisnis, ya udah dijalani nggak gitu kan gitu. Makanya saya menekankan tadi ya, goals hidup Anda itu apa dulu gitu. Baru kan Anda serius dalam bisnisnya. Nah, ini kita nanti saya jelaskan ya, sales funnel seperti apa. Oke. Nah, ini saya buka studi kasus tentang produk saya yang saya baru develop ini 4 bulan sampai 5 bulan lah. Produk baru gitu ya. Produk baru. Hasilnya alhamdulillah gitu. Karena benar-benar saya susun serapih mungkin di awal sehingga hasil yang diharapkan itu nggak terlalu jauh gitu. Saya berharapnya segini, malah sebenarnya kalau jujur ini melebihi ekspektasi di awal gitu. Nah, ini saya buka studi kasus salah satu bisnis saya gitu ya. Karena alhamdulillah saya punya beberapa bisnis, salah satunya ini di bisnis training, di bisnis coaching juga, di bisnis IO, ya alhamdulillah lah gitu.
Ya sama seperti umumnya, ada yang tutup karena COVID, ada yang tetap bertahan, kemudian lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisnis yang sedang melesat yang saya jalani sekarang, walaupun umurnya lebih muda daripada bisnis-bisnis yang saya jalani gitu. Ya ini gitu. Oke. Nah, yang pertama saya kenali dulu target market saya gitu ya. Nah, siapa sih? Saya tuh mau bisnis, kira-kira target marketnya ke siapa ya gitu. Jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, usianya berapa, gimana status pernikahannya, pekerjaannya apa gitu ya. Kemudian target marketnya adanya di mana, apakah di online, di offline. Kalau di online itu di platform apa yang sedang ramai, misalkan ketika sudah tahu target marketnya. Kemudian sebenarnya masalah orang dengan umur segini, jenis kelamin ini, status pernikahannya ini, masalahnya apa sih gitu. Nah, ternyata riset, saya menemukan satu titik, oh ada peluang nih di umur segini, status pernikahannya ini lain sebagainya gitu. Karena saya jujur, saya pengen pada awalnya saya pengen punya bisnis yang target marketnya ibu-ibu gitu. Karena saya belum ada tuh seperti itu gitu. Belum punya target marketnya yang khusus ibu-ibu gitu. Nah, akhirnya saya menemukan satu produk yang cocok yang namanya essential oil. Nah, essential oil ini saya khususkan untuk bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, yang belinya kan si ibunya ya, nggak mungkin dong si bayinya yang belanja. Nah, saya tentukan, saya pengen punya bisnis yang target marketnya perempuan. Nah, perempuan itu biasanya yang punya uang biasanya di umur berapa sih gitu ya. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan nggak terlalu tua, nggak terlalu dini ya usianya gitu ya, yang sedang-sedang aja lah gitu ya, yang 20 sampai 30 tahun gitu. Targetnya biasanya yang lebih punya uang tuh yang sudah menikah kadang-kadang gitu ya, jalani ibu rumah tangga lain sebagainya. Nah, tempat kumpulnya di mana tuh ibu-ibu itu gitu. Di Shopee ada, di Facebook juga ada, Instagram ya sedikit lah gitu ya. Tapi sekarang memang mulai banyak. Oke ya, saya kumpulkan di Shopee, di Facebook, di Instagram, dan sebagainya. Nah, mereka punya problem sebenarnya gitu ya. Nah, ketika mereka punya bayi nih, rata-rata bayinya itu tidak mau dikasih obat kimia gitu ya. Takut gitu, dan memang saya tanya ke beberapa dokter memang tidak direkomendasikan gitu kan dikasih obat gitu. Bahkan kadang-kadang kan ketika sakit ya sudah jalan solusinya disuntik lagi gitu ya. Dengan vitamin biasanya gitu ya. Obat itu kan mereka belum bisa mengkonsumsi secara sempurna gitu. Nah, saya temukan masalahnya kemudian, oh ternyata ada nih yang namanya essential oil di mana ketika bayi punya masalah dengan kesehatannya, bisa nih pakai hanya dengan satu minyak atau cairan gitu ya, yang namanya essential oil. Makanya saya bikin ini. Nah, ini produk saya gitu ya. Nah, produk saya namanya si Bayim Essential Oil. Sekarang baru tersedia, nanti saya ceritakan nih. Hanya baru tersedia di Shopee gitu. Instagramnya belum ada. Facebooknya, Facebook udah deh. Facebook ada. Tapi saya lebih concern di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak waktu itu ya. Nah, Mohon maaf Kang, izin mengingatkan untuk waktunya kurang lebih 5 menit lagi. oke, siap. Ya, terima kasih. Siap. Nah, ini saya bikin tagline seperti ini ya. Kenapa harus pakai obat kimia kalau si kecil bisa sehat dengan alami gitu ya. Nah, ini penggunaannya pun hanya cukup dibalurkan saja gitu, tidak dikonsumsi karena ini kan cairan luar gitu ya. Nah, ini ada beberapa manfaatnya, ternyata ada jenis-jenisnya essential oil itu kan. Ada yang peppermint, ada yang lemon, ada yang lain sebagainya, ternyata punya khasiat tersendiri gitu. Nah, misalkan ada yang meredakan batuk pilek, ini yang paling banyak gitu ya. Meredakan demam lain sebagainya, menambah nafsu makan dan banyak sekali gitu. Nah, udah muncul tuh produknya. Nah, sekarang sebenarnya kalau pengen sih sebenarnya pengen ngasih tugas gitu ya. Jadi buat target market dulu seperti apa. Tapi nantilah slide-nya dibagikan. Nah, ini tugasnya dikerjakan secara mandiri saja ya. Oke.
Nah, kemudian sediakan lapak jualannya di mana? Apakah mau pakai website, pakai marketplace, pakai platform Facebook gitu ya, ada Facebook, Instagram, WA, atau pakai platform Google, ada di Google misalkan bikin website ya di Google, pakai SEO, kemudian ada YouTube gitu ya, ada Blogspot dan sebagainya. Nah, pengen pakai apa sih gitu ya, supaya orang-orang dengan produknya udah ada, target marketnya jelas, ini lain sebagainya. Nah, studi kasus yang saya jalani, ini saya sekarang setelah saya lakukan seleksi di Facebook, kemudian di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, pada akhirnya terpilih hanya satu yang ternyata paling kencang gitu, yaitu di Shopee gitu. Nah nanti ada pesan yang ingin saya sampaikan gitu. Nah ini proof sedikit yang saya dapat lah ya, dari bulan Oktober mungkin ya, Oktober ke Desember, alhamdulillah kencang banget gitu. Nah, oke, kita persingkat. Nah, artinya saya sekarang sudah tutup toko di Tokopedia, tutup toko di Lazada, di Bukalapak, di Facebook pun udah jarang update-nya. Saya fokus di Shopee gitu ya. Nah, walaupun hanya dari satu saluran penjualan, tapi tetap bisa menghasilkan. Makanya jangan terpancing nih, karena banyak sekali orang yang ngobrol, kan kenapa nggak ada IG-nya? Emang kenapa kalau nggak ada IG-nya? Emang bakal nggak laku gitu. Karena setahu saya di Shopee itu ya udah cukup juga gitu. Makanya di Shopee sampai sekarang alhamdulillah saya punya 5 akun toko yang aktif gitu. Dan alhamdulillah 5-5-nya star seller. Mungkin yang ngerti tahu lah ya bagaimana cara mendapatkan peringkat star seller itu serumit apa gitu ya. Nah, 5 toko yang saya optimasi itu satu persatu saya optimasi, kedua, ketiga saya aktif di saluran penjualan karena apa? Saya sudah terbukti di sana laku banget gitu. Nah, makanya saya perbanyak aja akunnya supaya apa? Penyebaran iklannya lebih besar gitu. Itu tujuannya. Nah, walaupun hanya satu saluran penjualan, itu tetap bisa menghasilkan gitu. Selama cocok dengan target market Anda, kumpulnya di mana, di situ misalkan ya udah bidik perdalam skill di platform itu gitu. Karena saya udah membuktikan satu platform itu bisa menghasilkan lumayan gitu. Nah, ini ada tugas nantilah silakan dikerjakan gitu ya, cara menentukan lapak jualannya seperti apa. Nah, kemudian datangkan target marketnya. Nah, ini ada 2 hal ya, ada cara gratisan dan cara berbayar. Nah, ini diibaratkan Anda misalkan mau ke suatu tempat, apakah Anda mau jalan kaki dengan gratis gitu ya, walaupun tetap jalan kaki pun harus ada energi ya untuk makan dan sebagainya, atau cara berbayar, kita naik kendaraan umum, naik misalkan ojek online dan sebagainya, itu pilihan gitu. Nah, saran saya cara berbayar. Gitu. Nah, ini nanti tugas juga. Nah, satu lagi lakukan sales panel. Nah, ini bagaimana pertanyaannya ketika saya pengen punya 1 orang yang beli. Nah, inilah perbandingannya kurang lebih biar simpel ya. Misalkan saya pengen ada 10 pembeli. Nah, itu diawali oleh 100 orang yang suka dan 1000 orang yang lihat gitu. Nah, banyak yang kesalahan jualan di WA, kontaknya hanya 100, 200, yang beli cuma 1-2 ya wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya kontaknya, misalkan saya punya kontak alhamdulillah ribuan gitu, ya 1000 yang lihat, 2000 yang lihat, closing 10, 20, 30 nggak aneh gitu. Nah, misalkan 1000 orang yang lihat, 100 orang yang suka, terfilter lagi 10 orang yang beli, bahkan nanti 1 orang yang berlangganan gitu. Nah, tugas Anda adalah memperbanyak yang lihat, kemudian memperbanyak yang suka, kemudian nanti setelah terfilter lagi ada yang beli dan sebagainya. Nah, ini sedikit ya saya contohkan. Nah, ini istilah-istilahnya saja. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengumpulkan semut, Anda harus punya gula. Nah, kalau di istilah digital marketing itu ada namanya lead magnet. Misalnya saya jualan e-course, ini udah ditutup sih ya e-course-nya. Nah, ini disediakan e-book gratis tentang jualan online, kemudian ada belajar via WA. Nah, pada akhirnya apa? Dari yang gratisan itu muncul berapalah ribuan misalnya. Kemudian ketika saya jualan ini, nah ini lebih teknis. Keunggulannya lebih teknisnya jelas, step by step-nya jelas, kemudian dibimbingnya rutin, saya jual. Nah, alhamdulillah closing-nya gede-gedean gitu. Nah, ini untuk kelas 100 orderan dulu closing berapa ya lumayan lah alhamdulillah gitu.
Nah, kemudian ini juga mentoring organic marketing, bagaimana jualan tanpa biaya iklan spesial pun gitu ya. Nah, saya bagikan dulu, Ibu bagikan dulu kuliah WA, kemudian bagikan video juga gitu ya. Nah, akhirnya ketika saya jual, ini alhamdulillah gitu kan, dan sekarang ini produk utamanya udah nggak dijual lagi ya. Tapi diawali dari yang gratisan lah, seperti mungkin sekarang ngadain webinar gratis, kita nanti ketika ada training berbayar itu lebih gampang gitu. Seperti itu. Kalau contoh di passion itu misalkan bagi-bagi voucher, bagi-bagi tester untuk makanan misalkan, itu penting banget gitu agar pembeli kita meningkat. Nah, ini ada tugas, nantilah bisa dibaca di slide-nya karena waktunya udah terbatas ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, oke, kita sambil jawab pertanyaan sambil diskusi. Segitu dulu materinya. Silakan, ada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri Kang Ridwan Hasan yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya off cam dan off mikrofon sampai dengan pukul 21.15. Baik, silakan ada yang ingin bertanya? Ini yang di chat juga kayaknya ada nih. Oke. Baik, Kang, jika tidak ada yang bertanya via langsung video, boleh dari chat. Oke, siap. Oke, saya jawab dulu ya. Ini dari Hari Handika ya, Bandar Lampung. Jauh juga ya. Saya sekarang posisi di Bandung. Oke, tips dan trik agar sukses berbisnis di usia muda. Tadi ya, kalau tipsnya menurut saya, ini suaranya jelas nggak? Kok mantul ya kalau di sini? Jelas, Kang? Jelas, Kak. Oh, jelas. Oke, siap. Sip, tipsnya itu tadi ya, kita harus tentukan justru ketika bisnis itu menentukan dari akhir dulu. Dari akhir itu tujuan atau goals hidup Anda seperti apa. Nah, besar kecilnya goals hidup Anda itu kadang biasanya menentukan juga seberapa besar motivasi Anda gitu. Jadi kan ada orang yang misalkan bisnis iseng-isengan gitu ya, nggak punya tujuan yang sangat kuat, yang sangat besar, ya biasanya motivasinya pun tipis-tipis gitu ya, jadi nggak aneh. Nah, tadi pondasinya dulu harus kuat, pengen apa sih dalam hidup Anda gitu ya, nanti diukur butuhnya berapa, misalkan dari segi finansialnya, dari uangnya, kemudian harus bisnis apa, nah itu dari akhir dulu gitu ya. Nah, nggak ada trik lain-lain sebenarnya, itu tips pertama. Yang kedua, pelajari sekarang dan praktekkan sekarang gitu kalau dalam bisnis itu, karena dunia bisnis itu dinamis. Misalkan bulan ini trennya apa, bulan depan trennya apa, itu beda-beda. Nah, ketika beda-beda seperti itu, misalkan sekarang COVID nih, nah, kebiasaan konsumen itu seperti apa kan beda-beda juga gitu. Nah, pada akhirnya kita harus membiasakan diri dengan keadaan. Sekarang COVID udah hampir setahun, udah nggak ada alasan tuh karena saya bisnisnya gini nih karena COVID ini udah setahun loh gitu ya. Setahun sama 12 bulan kemarin ngapain aja gitu. Nah, baiknya dipelajari. Nah, konsumennya seperti ini, berarti tipsnya saya harus melakukan marketingnya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, kalau down, ingat lagi, kita kan udah punya goals ya, kita lihat lagi, makanya goals itu harus ditulis gitu. Dilihat lagi, goalsnya ini, belum tercapai, ya malu lah belum tercapai gitu. Kita udah tulis tapi belum tercapai udah nyerah gitu. Ya kita malu lah minimal sama diri sendiri gitu. Ingat terus itu ya. Begitu kurang lebih. Nggak banyak. Ini sampai berapa tadi? 4, 7. Oke.
optimasi. Oh ya, satu lagi tadi, fundamentalnya harus kuat, fondasinya. Yang kedua, pelajari sekarang, praktek sekarang. Yang ketiga, role model itu penting juga gitu ya. Cari orang-orang yang sukses dan Anda belajar dari orang tersebut gitu. Bahkan kalau bisa jadikan mentor, bahkan ya kalau misalkan tanpa mempromosikan profesi saya gitu ya, hampiri para business coach gitu. Mereka biasanya punya jalan untuk mempercepat kenaikan bisnis Anda gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau online di marketplace, bagaimana cara persaingan harga yang tinggi di marketplace? Nah, sebenarnya persaingan yang tinggi itu bisa dijawab dengan beberapa teknik. Yang pertama, bisa naikkan value. Misal, di sana misalkan jualnya 30.000 satu misalkan. Nah, kalau di kita misalkan jual minimal beli misalkan 60.000 tapi kita kasih bonus gitu. Entah misalkan sekarang kan lagi ngetrennya kasih bonus masker, sanitizer gitu ya. Atau misalkan kasih diskon untuk pembelanjaan berikutnya gitu ya. Nah, naikkan value atau nilai tambah dari jualan Anda gitu ya. Misalkan ada yang jual celana 100.000 nih gitu. Kita bisa jual 120.000 dengan catatan kita kasih bonus topi yang 10 ribuan misalkan. Nah, kita kan masih profit gitu. Jadi bisa naikkan value itu ngasih bonus lah gitu. Paling simpel ya. Takutnya bingung, sebenarnya banyak sekali gitu. Ngasih bonus. Teman saya gitu kok di luaran sana celana paling 60.000, 70.000, tapi kalau di teman saya itu 100.000 itu celana dikasih topi, kemudian pin gitu ya. Lain sebagainya. Jadi terlihat banyak ketika dia belanja 100.000 dan hasilnya memuaskan gitu. Seperti itu. Yang kedua bisa rebranding atau bikin brand sendiri gitu. Nah, itu misalkan ada produk yang bagus kita jual ternyata harganya hancur nih. Nah, kita cari kira-kira di mana kita bisa produksi barang sejenis dengan merek kita misalkan. Kita bikin brand baru produknya yang seperti itu gitu. Oh, kalau gitu niru dong gitu. Nah, kalau dalam bisnis sebenarnya sah-sah saja gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak ingin dicap peniru ya kita kasih daya beda sedikit gitu. Misalkan produknya sama, tapi ada bedanya nih di sebelah sininya, misal dalam kemasannya, atau misalkan dalam bahan bakunya, atau dari warna modelnya gitu ya. Banyaklah inovasi-inovasi gitu. Cari ide banyak kok di IG, di Pinterest, di YouTube, itu banyak ide-ide bisnis produk-produk yang lagi hits, tapi bagus gitu ya. Kemudian ini tetap konsisten fokus dalam berbisnis, harus dengan satu produk saya yang spesifik atau harus dengan berbagai macam, itu tergantung. Yang penting target marketnya harus jelas. Misalkan ibu-ibu nih, nah sekarang saya sekarang jualan essential oil khusus bayi. Sekarang udah ada target gitu untuk nambah, saya pengen produksi popok misalkan ya, popok kain. Sekarang sedang nyari supplier, lain sebagainya. Kemudian saya pun pengen, intinya kebutuhan-kebutuhan bayi lah gitu. Karena target market saya sudah jelas, sudah ada juga gitu dari bisnis yang sudah saya jalani. Tinggal perbanyak produk, nggak masalah kok jual banyak produk. Yang penting target marketnya jelas, kalau bisa di awal-awal spesifik gitu. Misalkan umur segini, perempuan, lain sebagainya butuhnya apa. Misalnya yang jualan hijab nggak masalah kok, nambah misalkan jualan gamis, jualan ciput, jualan kaos kaki, jualan manset, selama target marketnya itu aja misalkan. Diperbanyak produknya nggak masalah gitu. Yang penting target marketnya menurut saya lebih baik dipertajam gitu. Itu jadi market yang spesifik lah. Mohon maaf Kang, memotong. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang barusan karena waktunya terbatas. Siap. Ya, bisa dilanjut untuk yang ingin bertanya langsung, bisa kontak langsung kepada Kang Ridwan ataupun DM ke IG-nya. Gitu saja ya Kang? Oh ya, boleh. Ya. Jadi pertanyaan yang terakhir yang barusan saja. Oh ya udah, siap. Soalnya ya kalau misalnya ada pertanyaan lagi DM di IG aja lah, nggak apa-apa. Saya suka baca gitu. Nanti dijawab satu persatu lah gitu. Ya, demikian diskusi pada webinar series The Art of Living sesi keempat dengan materi The Art of Independent Living Through Business. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan kesimpulan webinar di sesi keempat ini. Untuk dapat menjadi pebisnis yang hebat, kita harus mempunyai mindset dan motivasi yang baik terlebih dahulu. Kemudian kita harus membuat goals hidup dan menyiapkan 5P,
person, product, place, price, and promotion. Ya, terima kasih kepada Kang Ridwan Hasan SC sebagai pemateri. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC Neng Mutiara Khairunisa. Disilahkan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Tes suara saya jelas nggak nih teman-teman? Oh, terima kasih ya Teh Rahma sudah memandu acara diskusi pada malam hari ini. Tapi nih suara saya terdengar nggak ya teman-teman? Benar. Iya, izin oke ya. Alhamdulillah, acara diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa ya dalam marketing dan juga bisnis. Dan tadi tuh banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman, luar biasa sekali. Buat pertanyaannya yang belum terjawab, nanti teman-teman boleh chat di luar webinar ini ya teman-teman. Dan untuk materinya nanti dari panitia bakal di-share ke grup gitu. Mungkin karena waktunya sudah ini ya, sudah apa sih? Sudah mau habis nih karena Zoom-nya limited. Dicukupkan sekian. Saya Neng Mutiara Herunisa pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam dari panitia. Semoga teman-temannya semuanya pada sehat. Ya. Tapi ada yang belum disampaikan nih. Saya akan umumin pemenang door prize dulu pada malam hari ini. Jadi sebelum saya ditutup, saya mau umumin pemenang door prize pada malam hari ini ya. Sebelumnya teman-teman udah bisa menebak belum siapa nih pemenang door prize pada malam hari ini? Siapa ya? Siapa? Oh iya, link absen dikirim di ini ya. Baik, pemenang door prize ini pemenangnya adalah Kak Hari Handika. Selamat Kak Hari Handika sudah memenangkan door prize pada webinar malam hari ini dan juga sebagai penutup ya webinar hari ini gitu teman-teman. Segitu aja. Nah, itu sudah ada ya teman-teman, silakan isi absennya. Jangan dulu lab dari grup karena informasi yang selanjutnya itu bakalan dijelasin di grup gitu. Jadi teman-teman mohon stay dulu di grup ya gitu. Saya Neng Mutiara Indonesia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita belum bareng. Neng Mutiara. Iya, sama-sama. Boleh dong kita foto bareng dulu. Maaf tadi sempat keluar masuk itu. Sinyalnya mungkin ya Neng. Iya, tadi sinyalnya. Gimana Kak Dwi, mau ada closing statement dulu dari Kak Dwi?
Udah, Kak? Udah kan ya? Sudah, Kak? Jadi gimana ini? Kayaknya itu keluar sendiri deh. Kenapa? Digantiin aja sama salah satu orang. Kayaknya sekarang keluar sendiri deh. Oke, udah. Sinyalnya susah ini kayaknya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Untuk dokumentasi barusan sudah dapat. Bisa disilakan untuk beristirahat. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Selamat istirahat.